Gafur. Jadi gini, ada satu poin tadi soal kewenangan. Kata termohon bahwa majelis hakim tunggal tidak mempermasalahkan bahwa itu tidak berwenang, tetapi penggunaan kewenangannya. Iyalah, nggak mungkin juga kan seorang penyidik tidak berwenang, karena kewenangan itu diatur undang-undang. Tetapi siapapun di Republik ini, kalaupun Anda punya kewenangan, dan pasti ada, setiap penyidik pasti ada kewenangan yang diatur undang-undang, tetapi Anda tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangan tersebut. Nah, itulah adanya lembaga pra-peradilan yang dimasukkan sebagai kontrol atau alat kontrol bagi kekuasaan. Jadi Anda punya kekuasaan yaitu untuk menahan, sebelumnya menangkap, sebelumnya melakukan penggeledahan, tetapi penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang. Nah, salah satu ciri tidak sewenang-wenang itu harus ikut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan kalau tidak mengikuti tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah tindakan yang tidak absah atau tindakan yang ilegal atau tindakan yang tidak sah. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, Bung Gafur. ya, sebelum Mas Roy ya, barangkali saya mau memberikan beberapa catatan saja bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, pertama mereka tidak mengakui adanya kekeliruan dalam hal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Padahal jelas-jelas dalam putusan pra-peradilan yang pertama, penggunaan kewenangan Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan pada jam 7 pagi itu telah dinyatakan oleh pengadilan dan ini dinyatakan oleh negara loh, bahwa itu sewenang-wenang, melanggar hukum, tidak punya dasar yuridis, dan kemudian melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena Mas Roy dan Bu Tifa sejatinya sejak dilaporkan oleh Pak Jokowi selalu patuh, kooperatif, bahkan pada saat menjalani kewajiban wajib lapor di Polda Metro Jaya tidak pernah satupun mereka mangkir, dan itulah yang menjadi dasar kenapa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tetapi hari ini lagi-lagi Polda Metro Jaya masih mempertahankan argumentasinya bahwa meskipun pra-peradilan itu telah menggugurkan penetapan penangkapan, penahanan, penggeledahan, tetapi mereka menyatakan lagi dalam jawaban mereka tadi bahwa enggak kok, kami menggunakan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Loh, tadi kan kata Bang Erha, kewenangan benar sesuai dengan undang-undang, diberikan oleh undang-undang, mohon maaf, tapi sewenang-wenang. Makanya lembaga pra-peradilan ini mengontrol hal demikian. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan ganti rugi. Ganti rugi itu adalah mandatori undang-undang. Ya, kenapa pembuat undang-undang atau kenapa di negara ini ada ketentuan terkait dengan ganti kerugian supaya aparat penegak hukum itu dalam menangkap, menahan seseorang itu tidak boleh sewenang-wenang. Karena kalau sewenang-wenang kemudian hanya dasarnya minta maaf dinyatakan tidak sah, kan kasihan orang gitu loh. Rugi warga negara, sudah ditangkap, ditahan, diborgol, disuruh pakai baju orange, dipertontonkan kepada publik, disiarkan secara live di seluruh Indonesia, kemudian oleh Polda dikatakan bahwa itu hal yang biasa dan tidak ada kerugian di situ. Ini kan adalah perlindungan terhadap hak seseorang yang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Dan terkait dengan ganti kerugian itu, mohon maaf, sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, nama baik seseorang itu tidak bisa dinilai dengan uang. Makanya sifatnya imaterial. Kenapa hukum menyebutnya imaterial? Karena itu sebetulnya tanpa batas. Tidak bisa dikuantifisir dengan nilai uang tertentu. Tapi karena kami mengajukan ganti kerugian, maka kami mengajukan nilai plafon yang masuk akal. 100 juta itu sebetulnya adalah hal yang paling kalau ya kita nilai, tadi katanya Mas Roy, mantan menteri, mantan anggota DPR RI, pakar telematika, public figure, itu kemudian dikatakan bahwa bagaimana mau menilai nama baiknya gitu. Orang ini punya nama baik yang luar biasa, dihormati publik, ya, dijadikan sebagai referensi, ya, dalam telematika, dalam analisa forensik, telematika dan seterusnya gitu. Kemudian ditangkap, ditahan, dan hanya karena meneliti ijazah Pak Jokowi. Bukan menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah.
Perlu dibedakan itu ya. Mas Roy ini tidak menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang beliau lakukan bersama Bu Tifa adalah meneliti dokumen ijazah dan berdasarkan tools ilmiah mereka katakan itu palsu dan kemudian ditangkap, ditahan dan diberlakukan sewenang-wenang. Kemudian hari ini kami tuntut ganti kerugian. Oleh karena itu para media dan masyarakat, kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum bahwa ini tidak boleh lagi terjadi kepada siapapun. Bukan hanya kepada Mas Roy, mantan menteri, mantan anggota DPR RI atau public figure, pakar telematika, tetapi kepada siapapun. Karena itu adalah perlindungan dasar bagi warga negara. Mungkin dari saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.